warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal dzalimin. Saudara sekalian yang saya banggakan, kali ini saya akan menyampaikan muqaddimah anggaran dasar Muhammadiyah. Salah satu rumusan resmi Muhammadiyah tentang ideologi adalah muqaddimah anggaran dasar Muhammadiyah. Meskipun anggaran dasar Muhammadiyah itu sudah ada sejak persyarikatan ini didirikan, tetapi muqaddimah anggaran dasar Muhammadiyah baru dirumuskan pada masa kepemimpinan Ki Bagus Hadikusumo. Muqaddimah anggaran dasar Muhammadiyah memang digagas oleh Ki Bagus Hadikusumo. Beliau adalah Ketua Pengurus Besar Muhammadiyah tahun 1942 sampai dengan 1953, tentu dibantu oleh beberapa orang sahabatnya. Nah, proses penyusunannya dimulai dari tahun 1945, kemudian disahkan pada sidang Tanwir tahun 1951. Muqaddimah anggaran dasar Muhammadiyah merupakan hasil ungkapan Ki Bagus dalam menyoroti pokok-pokok pikiran almarhum Kyai Haji Ahmad Dahlan yang merupakan kesadaran beliau dalam perjuangan selama hidupnya, yang diantaranya menghasilkan berdirinya Persyarikatan Muhammadiyah. Dengan kata lain, muqaddimah anggaran dasar Muhammadiyah berisi pokok-pokok pikiran Kyai Haji Ahmad Dahlan, mengapa beliau mendirikan Muhammadiyah yang diungkapkan oleh Ki Bagus Hadikusumo dan beberapa kawannya. Nah, mengapa Ki Bagus merasa penting untuk merumuskan muqaddimah anggaran dasar Muhammadiyah? Yang pertama, karena mulai nampak terasa adanya kekaburan di dalam Muhammadiyah sebagai akibat dari proses kehidupannya setelah berdiri lebih dari 30 tahun. Di antaranya ditandai dengan terdesaknya pertumbuhan dan perkembangan jiwa Muhammadiyah karena maraknya perkembangan lahiriah. Yang kedua, masuknya pengaruh dari luar yang tidak sesuai, yang sudah menjadi lebih kuat gitu. Nah, Ki Bagus Hadikusumo berharap mudah-mudahan dengan muqaddimah anggaran dasar Muhammadiyah ini dapatlah kiranya Muhammadiyah itu dijaga, dipelihara, dan ditajdidkan agar selalu dapat dimengerti dengan gamblang, diketahui apa dan siapa sesungguhnya Muhammadiyah itu. Hakikat muqaddimah anggaran dasar Muhammadiyah merupakan ideologi yang memberikan gambaran tentang pandangan Muhammadiyah mengenai kehidupan manusia di muka bumi ini. Cita-cita yang ingin diwujudkan dan cara-cara yang digunakan untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Sebagai sebuah ideologi, muqaddimah anggaran dasar Muhammadiyah menjiwai seluruh gerak dan usaha Muhammadiyah, dan proses penyusunannya hasil kerjasama yang dilakukan untuk mencapai tujuan Muhammadiyah. Nah, matan keyakinan Muhammadiyah, matan muqaddimah anggaran dasar Muhammadiyah. Saya akan bacakan secara utuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Saya ridho bertuhan kepada Allah, beragama kepada Islam, bernabi kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, bahwa sesungguhnya ketuhanan itu hak Allah semata-mata. Bertuhan dan beribadah serta tunduk dan taat kepada Allah adalah satu-satunya ketentuan
yang wajib atas tiap-tiap makhluk, terutama manusia. Hidup manusia bermasyarakat itu adalah sunnah, hukum kodrat irodat Allah atas kehidupan manusia di dunia ini. Masyarakat yang sejahtera, aman, damai, makmur, bahagia hanyalah dapat diwujudkan di atas keadilan, kejujuran, persaudaraan, gotong royong, bertolong-tolongan, yang bersendikan kepada ajaran yang sebenar-benarnya, lepas dari pengaruh setan dan hawa nafsu. Agama Allah yang dibawa dan diajarkan oleh sekalian nabi yang bijaksana dan berjiwa suci adalah satu-satunya pokok hukum dalam bermasyarakat yang utama dan sebaik-baiknya. Menjunjung tinggi hukum Allah lebih daripada hukum yang manapun adalah kewajiban mutlak bagi tiap-tiap orang yang mengaku bertuhan kepada Allah. Agama Islam adalah agama Allah yang dibawa oleh sekalian nabi sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW dan diajarkan kepada umatnya masing-masing untuk mendapatkan hidup bahagia dunia dan akhirat. Syahdan, untuk menciptakan masyarakat yang bahagia dan sejahtera, sebagai tersebut di atas, tiap-tiap orang, terutama umat Islam, umat yang percaya akan Allah dan hari kemudian, wajiblah mengikuti jejak-jejak sekalian nabi yang suci, beribadah kepada Allah, dan berusaha segiat-giatnya mengumpulkan segala kekuatan dan menggunakannya untuk menjelmakan masyarakat itu di dunia ini dengan niat yang murni, tulus, dan ikhlas karena Allah semata-mata dan mengharap karunia dan ridhonya belaka, serta mempunyai rasa tanggung jawab di hadirat Allah atas segala perbuatannya. Lagi pula harus sabar dan tawakal, bertabah hati menghadapi segala kesukaran atau kesulitan yang menimpa dirinya atau rintangan yang menghalangi pekerjaannya, dengan penuh harap, perlindungan, dan pertolongan Allah yang Maha Kuasa. Untuk mewujudkan masyarakat yang demikian itu, maka dengan berkat dan rahmat Allah, didorong oleh firman Allah dalam Al-Quran, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Adakanlah di antara kamu sekalian golongan yang mengajak kepada keislaman, menyuruh kepada kebaikan, dan mencegah dari keburukan. Mereka itulah golongan yang berbahagia. Al-Quran Surat Ali Imran ayat 100. Pada tanggal 8 Dzulhijjah 1330 Hijriah atau 18 November 1912 Miladiah oleh almarhum Kiai Haji Ahmad Dahlan didirikan suatu persyarikatan sebagai gerakan Islam dengan nama Muhammadiyah yang disusun dengan majelis-majelis atau bagian-bagiannya mengikuti peredaran zaman serta berdasarkan syuro yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau muktamar. Kesemuanya itu perlu untuk menunaikan kewajiban mengamalkan perintah-perintah Allah dan mengikuti sunnah Rasulnya, Nabi Muhammad SAW, guna mendapatkan karunia dan ridhonya di dunia dan di akhirat. Dan untuk mencapai masyarakat yang sentosa, penuh nikmat dan rahmat dari Allah yang melimpah, merupakan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, suatu negara yang indah, bersih, suci, makmur di bawah perlindungan Tuhan yang Maha Pengampun. Maka dengan Muhammadiyah ini mudah-mudahan umat Islam dapatlah diantarkan ke pintu gerbang surga Jannatun Naim dengan rahmat, dengan keridhaan Allah yang Rahman dan Rahim. Nah, saudara sekalian yang berbahagia, Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah itu mengandung 7 pokok pikiran. Jadi kalau dirangkum dari matan tadi, itu ada 7 pokok pikiran yang kesemuanya itu saling berkaitan. Jadi pokok pikiran berikutnya
itu merupakan konsekuensi logis dari pokok pikiran yang sebelumnya. Pokok pikiran itu yang pertama, hidup manusia harus berdasarkan tauhid, yaitu mengesahkan Allah, bertuhan, beribadah, serta patuh hanya kepada Allah semata. Yang kedua, hidup manusia itu bermasyarakat. Jadi perwujudan orang bertauhid itu dalam kehidupan sehari-hari menjelma dalam hidup yang bermasyarakat. Yang ketiga, hanya ajaran Islam satu-satunya ajaran hidup yang dapat dijadikan sendi pembentuk pribadi utama dan mengatur ketertiban hidup bersama dalam kurung bermasyarakat menuju hidup bahagia, sejahtera, yang hakiki dunia dan akhirat. Kemudian pokok pikiran keempat, berjuang menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam untuk mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya adalah wajib sebagai ibadah kepada Allah dan berbuat islah dan ihsan kepada sesama manusia. Yang kelima, perjuangan menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam hanyalah akan berhasil apabila mengikuti jejak atau itibak perjuangan para nabi, terutama perjuangan Nabi Muhammad SAW. Yang keenam, perjuangan mewujudkan pokok-pokok pikiran seperti di atas dilaksanakan dengan sebaik-baiknya akan berhasil jika menggunakan organisasi. Yang ketujuh, seluruh perjuangan diarahkan kepada tercapainya tujuan Muhammadiyah, yakni terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Kita kupas satu persatu. Pokok pikiran yang pertama, hidup manusia harus berdasarkan tauhid, yakni mengesahkan Allah, bertuhan, beribadah, serta patuh hanya kepada Allah semata-mata. Manusia adalah homo divinan atau makhluk bertuhan, gitu. Sehingga setiap manusia senekat apapun dia pasti punya rasa bertuhan. Misalnya ketika dalam situasi kritis, dia pasti menyebut Tuhan, apapun yang disebutnya. Maka lebih-lebih bagi kita orang yang beriman, maka bertauhid itu merupakan sesuatu yang mutlak. Nah, kalimat tauhid yang utama adalah pada kalimat la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah, yang menurut Kiai Haji Raden Hajid, salah satu murid Kiai Haji Ahmad Dahlan, itu mengandung makna la hubban illa lillah. Tidak ada yang dicintai kecuali Allah. La khasyatan illa lillah. Tidak ada yang ditakuti kecuali Allah. La ta'atan illa lillah. Tidak ada yang layak ditaati kecuali Allah. Dan la ibadatan illa lillah. Tidak ada peribadatan kecuali kepada Allah. Nah, ada 3 aspek kepercayaan tauhid. Yang pertama, kepercayaan dan keyakinan bahwa hanya Allah yang maha kuasa mencipta, memelihara, mengatur, dan menguasai alam semesta. Yang kedua, kepercayaan dan keyakinan bahwa hanya Allah Tuhan yang hak. Yang ketiga, kepercayaan dan keyakinan bahwa hanya Allah yang berhak dan wajib diibadahi atau disembah. Nah, dengan demikian, kepercayaan tauhid orang Islam itu menganggap bahwa Tuhan itu tidak seperti yang digambarkan kaum deisme. Kaum deisme itu menggambarkan Tuhan seperti tukang membuat jam. Kalau jam sudah jadi, dia membiarkan saja berjalan sendiri. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah menciptakan itu juga memberikan fasilitas, mengatur, dan kelak memintai pertanggungjawaban. Nah, tauhid itu idealnya membentuk 2 kesadaran. Yang pertama, percaya akan adanya hari akhir, di mana manusia akan mempertanggungjawabkan hidupnya di dunia ini. Yang kedua, sadar bahwa hidup di dunia ini semata-mata untuk beramal solih. Nah, kehidupan pribadi yang bertauhid itu pertama, menempatkan diri pada kedudukan yang sebenarnya sesuai dengan sengaja Allah menciptakan manusia. Yang kedua,
mempertahankan kemuliaan dirinya, tetap menjadi makhluk yang termulia. Dalam surat At-Tin. Yang ketiga, menjadikan seluruh hidup dan kehidupannya semata-mata untuk beribadah kepada Allah, dalam kurung beramal soleh, guna mendapatkan keridhaannya. Yang keempat, ibadah yang bersifat sosial ialah berjuang untuk kebaikan, kebahagiaan, dan kesejahteraan masyarakat menuju terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Jiwa merdeka dengan tauhid. Jangan hanya terpesona dengan pemberian, tetapi terpesonalah dengan pemberinya. Yang kedua, menyadari bahwa semua manusia kedudukannya sama di hadapan Allah. Yang membedakan adalah kualitas ketakwaannya. Yang ketiga, segala puji hanya bagi Allah. Yang keempat, tidak ada daya dan kekuatan kecuali atas pemberian Allah. Yang kelima, jangan takut menghadapi maut. Nah, itulah jiwa merdeka orang-orang yang bertauhid. Pokok pikiran yang kedua, hidup manusia itu bermasyarakat. Artinya memang orang bertauhid harus mewujudkan ketauhidannya itu dengan hidup bermasyarakat. Sebagaimana pesan Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Bahwa Allah itu menciptakan manusia dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian menjadi berbangsa-bangsa dan bersuku-suku untuk saling mengenal. Dan di antara hamba Allah, manusia itu yang paling mulia di hadapan Allah adalah yang paling bertakwa. Dan naluri manusia adalah naluri bermasyarakat. Karena secara keilmuan manusia adalah homo socius, makhluk sosial. Nah, kedudukannya makhluk Tuhan dan makhluk mandiri. Artinya punya kebebasan berkehendak, tapi juga punya kebebasan memilih. Sifatnya makhluk pribadi dan makhluk sosial. Hakikat manusia ialah adanya dalam satu kebersamaan. Being in communion. Itu kata Fuad Hasan yang pernah menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Indonesia. Bermasyarakat itu sunatullah. Betapapun sempurnanya manusia, hidupnya tidak akan memiliki arti jika sifat kehidupannya hanya perorangan atau sendiri-sendiri. Hidup bermasyarakat itu memberi nilai yang sebenar-benarnya bagi kehidupan manusia. Pribadi manusia dan ketertiban hidup bersama merupakan unsur pokok dalam membentuk dan mewujudkan masyarakat yang baik, bahagia, dan sejahtera. Kuncinya khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat lebih bagi manusia lainnya. Kemudian pokok pikiran yang ketiga. Hanya ajaran Islam satu-satunya ajaran hidup yang dapat dijadikan sendi pembentuk pribadi utama dan mengatur ketertiban hidup bersama atau bermasyarakat menuju hidup bahagia sejahtera yang hakiki dunia dan akhirat. Ini merupakan pilihan alternatif bahwa hanya Islam satu-satunya alternatif yang dipilih, bukan dengan sumber ajaran yang lainnya. Karena itu satu-satunya ajaran hidup yang hak lagi sempurna. Nah, sebagaimana dapat kita baca dalam surat Ali Imran ayat 19 dan 85, Al-Maidah ayat 3, kemudian Al-Anbiya ayat 107. Nah, nanti kita bisa menyempurnakan lebih lanjut, misalnya ada pengertian agama sebagaimana sudah dirumuskan oleh Majelis Tarjih, Ad-dinul Islamiyul Muhammadiyu huwa ma anzalallahu fil Qur'an wa ma ja'at bi sunnatus sahihah minal awamiri wan nawahi wal irsyadati li salahil ibadi dunyahum wa ukhrahum. Agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW adalah apa-apa yang diturunkan oleh Allah di dalam Al-Quran dan yang tersebut dalam As-Sunnah As-Sahihah berupa perintah-perintah, larangan-larangan, dan petunjuk-petunjuk
untuk kebaikan hidup manusia di dunia dan di akhirat. Jadi orang beragama Islam pasti hidupnya baik, hidupnya sejahtera. Kalau sampai ada orang Islam yang hidupnya belum bahagia, belum sejahtera, maka perlu diperdalam lagi pengamalan ajaran Islamnya. Kemudian pokok pikiran yang keempat, berjuang menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam untuk mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya adalah wajib sebagai ibadah kepada Allah dan berbuat islah serta ihsan kepada sesama manusia. Ini merupakan konsekuensi terhadap pilihan alternatif tadi, yakni wajib memperjuangkan tegaknya ajaran Islam sebagai alternatif yang sudah dipilihnya. Pokok pikiran yang kelima, perjuangan menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam hanyalah akan terwujud, akan berhasil bila mengikuti jejak atau itibak perjuangan Nabi, terutama Nabi Muhammad SAW. Ini merupakan etika dan metode yang digunakan untuk memperjuangkan alternatif yang sudah jadi pilihan tadi, yakni perjuangan menegakkan agama Islam harus mengikuti akhlak atau etika kepemimpinan dan metode perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pokok pikiran yang keenam, perjuangan mewujudkan pokok-pokok pikiran seperti di atas hanya dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan akan berhasil bila dengan cara berorganisasi. Nah, maka alat perjuangan yang digunakan untuk menegakkan pilihan alternatif tadi, yakni ajaran Islam, adalah perjuangan menegakkan agama Islam hanya akan berhasil bila menggunakan alat perjuangan berupa organisasi. Sebagaimana kaidah usul fikih, ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Suatu perjuangan, suatu kewajiban tidak akan terlaksana dengan sempurna kecuali dengan suatu alat, maka keberadaan alat itu menjadi wajib. Menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam itu tidak akan sempurna pelaksanaannya kecuali dengan organisasi, maka organisasi itu keberadaannya menjadi wajib. Kemudian pokok pikiran yang ketujuh, seluruh pikiran perjuangan diarahkan untuk tercapainya tujuan Muhammadiyah, yakni terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Tujuan perjuangan menegakkan pilihan alternatif, yakni perjuangan menegakkan agama Islam bertujuan untuk mewujudkan masyarakat. Ideologi Muhammadiyah yang tertuang dalam Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah itu akan terlaksana dengan baik dan menjadikan Muhammadiyah itu kokoh jika diteladani oleh para pemimpinnya. Nah, maka fungsi pemimpin itu adalah sebagai inisiator, sebagai direktur atau tugasnya mengarahkan, kemudian motivator dengan keteladanan, lalu stimulator memberikan pancingan, dinamisator yang menggerakkan dan menggiatkan, serta inovator. Inovator itu tidak menerima segala sesuatu dengan apa adanya, tapi bersikap kritis dan mengubah menjadi lebih baik. Mudah-mudahan kita sekalian termasuk warga persyarikatan yang berkontribusi untuk kemajuan Muhammadiyah dengan tetap berpegang teguh kepada rumusan resmi ideologi Muhammadiyah. Salah satunya Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah, nasrun minallah wa fathun qarib, wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.